Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TKR Channel. Kali ini kita akan membahas tentang baterai. Nah, baterai ini juga biasa disebut dengan aki. Namun kali ini yang saya bahas ataupun yang saya jadikan bahan contoh adalah baterai sepeda motor. Kenapa? Karena ukurannya kecil, jadi saya masih mudah untuk menunjukkannya dan juga menjelaskannya. Kalau pakai baterai mobil berat, mungkin saya capek untuk buat video ini nanti. Nah, baterai sendiri adalah benda yang fungsinya untuk menyimpan arus dan juga mensuplai arus listrik untuk mobil seperti lampu, dinamo starter, tip, audio, speaker, dan lain-lain. Tapi sebelum kita lanjut membahas baterai, kamu harus lihat dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ada penawaran menarik nih untuk kalian, The Collection. Di sini kamu bisa membeli macam-macam barang kerajinan yang rajutan handmade. Langsung aja kamu buka IG dan Facebooknya, kamu bisa lihat banyak barang-barang menarik yang bisa kamu beli untuk koleksi fashionmu. Ada tas rajut, sepatu rajut, dompet rajut, boneka, sepatu bayi, dan juga kopiah, dan lain-lain. Yang serunya lagi, untuk warna dan ukuran bisa kamu request sesuai selera kamu. Nah, kalau kamu mau pesan atau tanya-tanya aja dulu, langsung aja inbox atau DM di FB dan IG-nya. Atau bisa juga melalui nomor HP dan WA yang ada di bawah ini. Jadi, kalau mau rajutan cantik, unik dan rapi, cari aja di The Collection. Nah, selanjutnya apa saja yang ada di baterai? Kita lihat konstruksinya. Yang pertama, baterai ini memiliki dua terminal, yaitu terminal positif yang ada tanda tambah atau tanda plus, dan selanjutnya terminal negatif yang mempunyai tanda minus atau tanda kurang. Dan kenapa baterai ini bisa menyimpan arus listrik? Karena di dalamnya ini ada beberapa sekat-sekat. Sekat-sekatnya ini berisi plat-plat timah yang nantinya kalau kita rendam dengan air baterai atau air aki, dia akan menimbulkan arus listrik. Nah, jadi aki ini bisa menghasilkan listrik melalui proses elektrokimia. Dan selanjutnya ini ada yang kuning, ini kita bisa buka untuk mengisi air baterainya. Nah, baterai sendiri memang umumnya bentuknya seperti ini, namun yang membedakan hanyalah besar kecilnya saja dan juga kapasitas listrik dari aki tersebut. Dan jumlah arus listriknya di aki ini biasanya diukur dengan satuan ampere per hour, dan juga untuk tegangannya biasanya menggunakan satuan volt. Nah, itu bisa kamu lihat sendiri nanti di baterainya. Biasanya di situ dituliskan berapa volt dan ampere hournya. Nah, kalau yang saya pegang ini dia 12 volt 5 ampere per 10 hour. Dan dari penggunaannya, baterai juga terbagi beberapa. Ada baterai yang dirawat atau yang biasa kita bilang dengan baterai basah. Nah, itu baterainya yang seperti ini. Dia ada tempat untuk pengisian yang saya sebutkan tadi, untuk mengisi ulang ataupun menambah air akinya kalau kurang. Dan satu lagi yaitu baterai kering. Yang satu itu dia tidak memiliki tempat untuk pengisiannya ini, jadi baterainya itu bisa juga dibilang free maintenance atau bebas perawatan. Jadi baterainya tinggal dipakai saja dan tidak ada penambahan air aki seperti baterai basah yang ini. Dan pada mobil, baterai sendiri dia membutuhkan pengecasan ataupun pengisian ulang, karena baterai yang terpasang di mobil itu ketika kita menggunakan listriknya, maka dia harus kembali disuplai ataupun dicas melalui alternator. Jika tidak, maka baterai akan habis arusnya. Jadi ketika mesin mobil mati, maka semua komponen listrik yang ada di mobil itu harusnya disuplai dari aki atau baterai. Namun ketika mesin sudah hidup, maka semua suplai tadi digantikan oleh alternator sekaligus mengecas aki ataupun baterai tadi sehingga kapasitasnya full kembali. Baterai juga adalah salah satu komponen yang harus diperiksa. Biasanya yang diperiksa dari baterai itu adalah fisiknya dulu. Kita lihat kondisinya, apakah masih bagus, tidak ada mengembung, rusak, retak, ataupun sebagainya. Lalu selanjutnya kita lihat juga volume air baterainya. Biasanya volume yang pas itu ada di antara garis lower dan upper. Nah, kalau dia kurang dari garis lower,
maka kita harus menambahkannya dengan air murni ataupun air yang botol biru, yaitu sampai ke garis upper. Dan selanjutnya kita periksa juga terminal akinya yang terhubung dengan mobil. Kalau terminalnya goyang ataupun kurang kuat, maka kita harus mengencangkannya atau menguatkannya supaya arus listrik yang tersuplai ke mobil bisa tersalurkan dengan baik. Dan juga kita harus memeriksa kapasitas tegangan listrik dari aki tersebut. Biasanya kita menggunakan multitester atau juga menggunakan alat khusus seperti ini. Nah, ini namanya baterai tester. Ini digunakan untuk kita memeriksa berapa tegangan listrik yang ada di dalam aki atau baterai. Dan untuk baterai basah ataupun baterai yang bisa dirawat, kita bisa mengecek ataupun memeriksa berat jenis dari elektrolit yang ada di baterai tersebut. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa jumlah elektrolitnya itu masih pas, karena jumlah elektrolit yang kurang itu bisa mempengaruhi pengecasan pada aki tersebut. Nah, biasanya baterai sendiri itu dilakukan perawatannya saat mobil kita diservis berkala. Jadi mekanik nanti akan sekaligus memeriksa dari baterai tersebut. Dan kalau kamu melakukan pemeriksaan ataupun perawatan pada baterai, itu kamu harus hati-hati. Hindari penggunaan benda-benda logam yang bisa menyebabkan konsleting pada baterai, dan juga berhati-hati dengan cairan ataupun elektrolit baterai ini, karena kalau terkena kulit itu bisa menyebabkan iritasi dan sakit, dan kalau dia juga jatuh ke lantai maka cairan tadi bisa merusak lantai. Nah, baterai ini juga bisa dicas. Misalkan kalau kamu sudah lama tidak menggunakan akinya, lalu kamu periksa ternyata akinya kurang kapasitasnya, maka kamu bisa menggunakan alat charger untuk mengecas aki tadi sehingga kapasitas arus listriknya kembali full. Dan kapasitas ataupun tegangan baterai yang baik itu ada di 12 volt. Jika dia kurang dari 12 volt, 11 atau 10, nah berarti kapasitas ataupun tegangan listrik dari baterai tersebut kurang, makanya perlu dicas. Oke, sekian dulu video kali ini. Di video selanjutnya nanti kita akan mengerjakan perawatan baterai di mobilnya langsung. Nanti kita akan periksa berapa kondisinya dan kita simpulkan baterai itu masih bagus atau tidak. Dan kalau ada yang kurang dari penjelasan saya tadi, kamu bisa menambahkannya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan mengenai video ini, kamu juga bisa bertanya di kolom komentar. Dan saya ingatin lagi untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel TKR ini bisa membuat video lebih banyak lagi yang bermanfaat tentunya seputar dunia otomotif. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ini dia menggunakan dan bisa mempengaruhi sehingga kapasitasnya kembali penuh.